Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Di pertemuan pertama ini dengan judul konsep teori automata dalam teori komputasi. Para peneliti sendiri mulai meneliti tentang automata itu di tahun 1940-an sampai 1950-an. Yaitu adalah Noam Chomsky yang mulai mempelajari tata bahasa formal di tahun 1950-an. Sedangkan S. Cook mendalami teori dari hasil penelitian Turing tentang apa yang dapat dan tidak dapat diproses oleh komputer. Cook mampu memisahkan antara masalah-masalah yang kemudian dapat menyelesaikan secara efisien walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prakteknya. Teori bahasa formal tertentu digunakan sebagai dasar desain beberapa software yang penting seperti pada compiler pada bahasa pemrograman, mesin pencari atau search engine, dan masih banyak lagi contoh implementasi dari teori bahasa dan automata. Selanjutnya, teori mesin Turing berimplikasi untuk mengenali apa harapan yang diperoleh dari pengembangan software, seperti menentukan metode untuk mengatur jumlah waktu yang dibutuhkan untuk program untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini juga ada beberapa istilahnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan menurut Jehovkov dalam bukunya teori automata dari sisi kegunaannya seperti yang sebelumnya dikatakan pada bab awal ini, bahwa automata merupakan model sangat penting dalam pengembangan hardware maupun software adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi untuk mendesain dan melakukan pengecekan dari pergerakan rutin suatu sirkuit digital. 2. Analisa leksikal dari tipe kompiler, yakni komponen kompiler yang menerjemahkan teks input menjadi unit-unit logika seperti identifier, keywords, dan punctuation. 3. Aplikasi untuk melakukan scanning atau mengecek seluruh bagian banyak teks seperti kumpulan halaman website untuk menemukan kebutuhan menyesuaikan kata, frasa kata, atau pola lainnya. Di dalam buku ini diberikan contoh, misalkan sebuah non-trivial mesin abstrak automata adalah sebuah pilihan tombol on-off. Alat tersebut mengingat akan posisi dalam keadaan on ataupun posisi dalam keadaan off. Jadi seperti lampu, ketika kita memindahkan ke tombol on, lampu itu akan nyala, tapi dalam keadaan off, kita bisa menggesernya ke dalam keadaan off untuk mematikan lampu tersebut. Penggunanya boleh untuk menekan tombol tersebut dengan hasil yang berbeda. Seperti lampu tadi, ketika kita pencet on, dia akan nyala, dan kita pencet off, dia akan mati. Tergantung dari tombol yang ditekan. Ketika posisi tekan dalam suatu keadaan tertentu, kemudian menekan tombol akan merubah posisi ke keadaan tertentu. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar 1.1. Contoh model automata tombol on off. Ini gambarnya ya, teman-teman. Nah, di sini adalah istilah-istilah tadi, identifier, keyword, dan punctuation. Teori bahasa yang akan dibicarakan dalam teori bahasa dan automata ini merupakan suatu bahasa formal, diutamakan untuk perancangan kompilator dan sebagai pengolah proses naskah. Bahasa formal merupakan kumpulan suatu kalimat dalam sebuah bahasa berasal dari sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sedangkan teori automata adalah
Pembelajaran mengenai mesin yang abstrak berbasis komputasi sebelum adanya komputer di tahun 1930-an. Turing mempelajari sebuah mesin abstrak yang mampu melakukan semua yang dapat dilakukan oleh komputer sekarang ini. Setidaknya bagaimana komputer dapat melakukan proses hitung. Sedangkan tujuan dari Turing adalah untuk mengetahui batasan yang ada antara yang dapat dilakukan ataupun yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah mesin komputer. Menurut John Hopcroft dalam bukunya Introduction to Automata Theory, Language, and Computation, otomata adalah sebuah pemodelan yang berguna untuk banyak kepentingan akan pengembangan hardware dan software. Bisa dikatakan sebagai model mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Itu adalah konsep teori automata menurut beberapa pakar yang sudah melakukan studi automata itu sendiri. Kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tata bahasa formal dalam teori automata. Kita langsung saja ke uraian materinya. Tata bahasa formal pada teori automata, produksi serta definisi suatu untai terminal. Berikut ini akan lanjutan teori tata bahasa formal dalam penjabaran pohon sintaks. Sebelumnya, kita harus tahu arti dari tata bahasa itu sendiri. Aplikasi utama dari sebuah penerapan teori automata adalah verifikasi secara otomatis atau pengecekan kesalahan dari properti suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kita lanjut. Nah, di sini adalah misalkan menggunakan sebuah kalimat sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Si anak kecil memakai kacamata besar. Ini adalah bentuk pohon sintaksnya, teman-teman. Ada kalimat yang terbagi menjadi subjek dan predikat. Di dalam subjek sendiri terbagi menjadi kata sandang, kata benda, kata keadaan. Yaitu kata sandangnya adalah si, kata bendanya adalah anak, kata keadaannya adalah kecil. Predikat terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerjanya sendiri adalah memakai. Kata bendanya adalah kacamata dan kata keadaannya adalah besar. Kata benda dan kata keadaan ini juga terbagi di dalam objek. Ini adalah pohon sintaks kalimat bahasa Indonesia yang tadi, yaitu si anak kecil memakai kacamata besar. Di dalam bahasa Inggris akan menjadi the little kids wearing a big glasses. Dan ini adalah contoh pohon sintaksnya. Ada di gambar 1.2. Pada pembahasan pola kalimat suatu bahasa akan lebih menekankan sintaks suatu kalimat suatu bahasa, bukan semantik atau arti kalimat. Beberapa tokoh terkemuka yang sudah mengembangkan studi teori bahasa ini diantaranya Noam Chomsky, John Backus, dan Peter Noer, dan lain-lainnya. Pengembangan studi mengenai teori bahasa ini diimplementasikan selanjutnya dalam teori kompilasi, terutama kebutuhan dalam kompilasi bahasa pemrograman. Di sini kita juga akan membahas produksi dan derivasi. Ini penjelasannya. Sedangkan suatu non-terminal merupakan bagian yang harus dapat diuraikan lagi atau dikenal sebagai kelas sintaks atau variabel dengan menggunakan tanda kurung seperti ini untuk membedakan dengan pengertian terminal. Maka non-terminal berdasarkan
Contoh hasil variabel dari untai kalimat adalah kalimat, subjek, predikat, objek, kata sandang, kata benda, kata keadaan, dan kata kerja. Berdasarkan font sintak kalimat, produksi merupakan sekumpulan sub bagian pohon atau subpohon. Berikut adalah contoh hasil sub pohon sintaks kalimat. Kalimat terbagi menjadi subjek dan predikat, dan itu adalah subpohon di gambar 1.3. Hasil dari subpohon tersebut dapat ditulis kurung buka, kalimat kurung tutup, terbagi menjadi subjek dan predikat, atau bisa dituliskan seperti ini. Arti pernyataan tersebut adalah non-terminalnya kalimat dapat diuraikan menjadi untai berurutan, menjadi subjek dan predikat. Maka hasil dari seluruh sub dari pohon dapat dijadikan suatu himpunan produksi sebagai berikut. Kalimat menjadi subjek dan predikat. Subjek menjadi kata sandang, kata benda, kata keadaan. Predikat menjadi kata kerja dan objek. Objek terbagi menjadi kata benda, keadaan. Kata sandang adalah si. Kata bendanya adalah anak dan kacamata. Kata keadaan kecil, besar. Kata kerja adalah memakai. Itu adalah sub-subnya dari produksi dari kalimat yang tadi. Kita akan masuk ke dalam derivasi. Derivasi sendiri adalah himpunan produksi yang sudah terbentuk, dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah untai terminal melalui proses deretan produksi yang ada atau dikenal dengan derivasi. Derivasi selalu mempunyai simbol awal atau simbol start yang diambil dari salah satu variabel yang ada di himpunan produksi. Biasanya produksi pertama merupakan simbol start. Maka untuk produksi untai terminal di atas adalah kalimat, merupakan simbol start. Berikut ini adalah beberapa untai terminal yang dapat terbentuk. Ini adalah beberapa untai terminalnya. Si anak kecil memakai kacamata besar. Si anak besar memakai kacamata kecil. Si kacamata kecil memakai anak besar, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh derivasinya. Kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasannya. Berikut ini derivasi untuk untai terminal pertama di atas, yang ini. Ini penjelasannya. Akan saya bacakan. Simbol ini bisa dibaca dengan sama dengan dan tanda panah. Artinya diderivasi atau diuraikan menggunakan himpunan produksi yang ada. Langkah-langkah derivasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Pada derivasi pertama menggunakan produksi pertama sebagai simbol start dari derivasi. Kemudian yang kedua, derivasi kedua adalah dengan menggunakan produksi kedua, maka non-terminal. Subjek diuraikan menjadi kata sandang, kata benda, kata keadaan. Yang ketiga, selanjutnya derivasi ketiga menguraikan non-terminal predikat menjadi kata kerja, kata objek, menggunakan produksi 3. Yang keempat, pada derivasi keempat dengan menggunakan produksi 4, maka non-terminal objek diuraikan menjadi kata benda, kata keadaan. Yang kelima, derivasi kelima menguraikan semua non-terminal menjadi suatu terminal dengan produksi 5. Produksi 6, produksi 7, dan produksi 8, sehingga menjadi suatu untai terminal. Si anak kecil memakai kacamata besar. Ini adalah
derivasi kedua. Hanya berbeda penempatan katanya saja. Dan ini yang ketiga. Itu sama saja seperti di atas. Nah, pada derivasi ketiga, unta yang terbentuk secara arti kata memiliki bentuk yang salah, namun berdasarkan produksinya sudah benar. Artinya secara sintaks dapat diterima oleh produksi dan tidak benar secara semantik. Konsep ini selanjutnya akan dibahas lebih detail pada teori kompilasi. Contoh kedua selanjutnya adalah membangun operand yang absah dalam suatu bahasa pemrograman. Berikut ini didefinisikan 8 produksi dengan simbol yakni operand. Operand, ID atau integer. ID, letter, list. Letter X, Y, Z. List menjadi letter, list, digit, list. Dan teman-teman bisa baca ke bawahnya sendiri. Yang kedua, kita akan masuk ke sifat elementer untai terminal. Sebuah untai terminal, baik itu berupa kalimat ataupun kata, memiliki sifat-sifat elementer. Dapat dilihat beberapa jenis sifat elementer yang ada melekat pada untai terminal hasil operasi terhadap untai, sama halnya seperti operasi aritmatika terhadap bilangan cacah. Operasi penjumlahan bilangan cacah berikut secara umum diwakili oleh fungsi dengan dua variabel, f dalam kurung z kali y sama dengan z tambah y dengan z dan y adalah bilangan cacah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pertemuan 3. Pertemuan 3 sendiri membahas tata bahasa, grammar tata bahasa atau grammar hierarki Chomsky. Kita lanjut ke uraian materinya. Struktur tata bahasa yang pertama adalah alfabet. Sebuah alfabet atau alfabet dapat kita sebut juga sebagai simbol adalah berhingga, himpunan simbol yang tidak kosong. Biasanya dan seterusnya akan menyebut alfabet dengan simbol notasi sigma akan digunakan sebagai lambang simbol. Ini adalah simbolnya. Simbol yang umum akan digunakan diantaranya sigma sama dengan kurung kurawal 0,1 himpunan bilangan biner, sedangkan sigma sama dengan buka kurung A, B, C sampai Z himpunan semua simbol huruf kecil. Himpunan yang ketiga adalah himpunan seluruh karakter A, S, C, I, I atau himpunan seluruh karakter A, S, C, I, I yang dapat dicetak. Simbol operator misalnya plus, min, dan X atau kali. Yang kedua adalah string. String dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol. Bedakan dengan tipe
data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter karena seterusnya akan kita gunakan setelah string dalam buku ini sebagai definisi deret simbol berhingga. String atau string dapat kita sebut juga dengan kata jika untai string adalah kalimat, sedangkan string merupakan huruf atau simbol jika untai stringnya adalah kata. Merupakan simbol berbatas atau berhingga yang diambil dari beberapa simbol atau lebih dari satu simbol. Contoh, kosong 10101 adalah sebuah string dari simbol bilangan biner sigma sama dengan 01. String 11011 juga merupakan contoh string lainnya dari himpunan bilangan biner tersebut. Kita lanjut aja. String kosong adalah sebuah string dengan simbol yang tanpa isi atau kosong. Stringnya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Adalah sebuah string yang berasal dari sembarang simbol. Panjang sebuah string adalah perlu diklarifikasikan untuk beberapa kondisi. Klasifikasikan maksud saya. Yakni nomor posisi simbol dalam string. Misalnya 010101 memiliki panjang string 6. Seperti ini gambarnya. Diberi penjelasan juga di sini. Angka 6 diperoleh dengan menghitung jumlah digit biner dalam string. Analoginya jika string adalah kata bahasa, maka panjang string adalah jumlah huruf dalam kata bahasa, yakni 6 huruf. Oke, kita persingkat saja. Ke bawah ini adalah tentang string tadi sendiri. Bisa teman-teman sendiri baca. Kita lanjut ke yang C, yaitu adalah bahasa. Bahasa adalah suatu himpunan dari seluruh string yang berasal dari simbol ini, di mana sigma berisi simbol tertentu. Menurut Noam Chomsky dalam jurnalnya Information and Control volume 2 1959, bahasa adalah koleksi dari kalimat yang panjangnya berhingga dan dibangun dari simbol-simbol yang berhingga. Seperti ini. Contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Gambar 2.1 adalah definisi simbol, bahasa, dan tata bahasa. Jika sebuah sigma adalah sebuah string dan L sigma, maka L adalah sebuah bahasa dari sekumpulan string pada sigma. Kita lanjut lagi ke bawah. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, grammar terdiri dari himpunan hingga yang tak hampa dari aturan atau produksi yang mengklasifikasikan sintaks dari bahasa. Artinya, sebuah grammar menentukan bahasa yang terbentuk. Studi tentang grammar ini sub bidang yang penting dalam ilmu komputer. Pada tahun 1950, bidang ini sangat ditekuni oleh Noam Chomsky yang memberikan model matematika untuk grammar. Pada 1960, konsep grammar menjadi penting sekali di bidang pemrograman karena sintaks dari bahasa pemrograman ALGOL 60 telah menggunakan konsep grammar formal ini. Jika grammar sebagai suatu sistem matematika untuk mendefinisikan bahasa dan alat untuk membentuk suatu struktur dari kalimat bahasa yang dikenal struktur gramatik
atau sintaks kalimat. Struktur gramatik berguna untuk menganalisa berbagai bagian kalimat dan relasi antara suatu bagian kalimat dengan kalimat lainnya. Seorang pemrogram komputer memiliki tugas untuk menghasilkan program sesuai dengan aturan produksi suatu bahasa. Sedangkan kompilator dari bahasa pemrograman harus mampu menghadapi masalah penentuan kalimat mana yang secara sintaks benar berdasarkan aturan gramatikal yang diberikan. Jika sintaks sudah benar, maka kompilator menghasilkan kode objek yang selanjutnya dibangunkan. Berikut ini ada contoh rekursif menghasilkan himpunan tak hingga. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 kita akan membahas finite state automata atau VSA atau automata berhingga. Kita langsung masuk ke uraian materinya. Nah, konsep FSA dalam suatu komputasi. Sebelum mengenal mesin automata dengan definisi lebih formal, contoh yang lebih alami yang menunjukkan adanya suatu konsep automata dalam suatu kegiatan bagaimana masalah untuk mendesain sebuah komputer menjadi menjual minuman secara otomatis, yang ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli minuman dingin pada mesin penjual minuman otomatis ini, maka pembeli ini harus memasukkan uang dalam bentuk kertas dengan jumlah tertentu agar dapat memproses pembelian mesin ini. Asumsikan bahwa harga minuman adalah 5.000 dan mesin yang dapat hanya menerima uang kertas dalam pecahan 1.000, 2.000, dan 5.000. Asumsikan juga bahwa tidak akan memberikan uang kembali setelah menerima uang kecuali kondisi uang rusak sehingga tidak bisa membaca nilai uang. Pembeli harus menentukan minuman yang ingin dibeli dan akan menyiapkan uang untuk selanjutnya diproses untuk memproses pembelian minuman tersebut. Dalam kondisi apapun, mesin harus mampu menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelian untuk mengeluarkan minuman yang diorder. Untuk menentukan hal tersebut, maka mesin harus berada pada satu state dari 6 state. Pada suatu waktu tertentu akan ada proses berikut. Mesin pada state jika belum menerima uang kertas. Mesin pada state jika sudah tepat menerima uang kertas 1.000. Mesin pada state jika sudah tepat menerima uang kertas 2.000. Mesin pada kondisi state jika sudah tepat menerima uang kertas 3.000. Mesin pada kondisi state jika sudah tepat menerima uang kertas 4.000. Mesin pada kondisi state jika sudah tepat menerima uang kertas 5.000 atau lebih. Inisial mesin pada state asumsinya untuk contoh penerimaan uang kertas 2.000, 1.000, 1.000, 2.000 berikut proses yang akan terjadi. Setelah menerima uang kertas 2.000 pertama, mesin akan berganti dari state ke state. Setelah menerima uang kertas 1.000 pertama, mesin akan berganti. Setelah menerima uang kertas 1.000 kedua, mesin akan berganti dari state ke state, dan begitu seterusnya. Pada posisi ini, mesin akan mengeluarkan minuman. Ingat, tidak ada pengembalian uang. Berikut ini menerjemahkan behavior dari semua kemungkinan apa yang akan terjadi pada setiap nilai uang kertas yang diterima state digambarkan dengan 2 lingkaran sesaat mesin mencapai kondisi state ini, maka mesin akan mengeluarkan minuman. Nah, ini adalah contoh mesin abstrak untuk menjual minuman seharga 5.000. Ada di gambar 3.1.
Hasil observasi bahwa mesin atau komputer hanya akan mengingat state pada posisi yang mana saat waktu tertentu. Oleh karena itu hanya akan memerlukan penggunaan kapasitas memori yang sangat kecil dan mampu membedakan antara 1 dari 6 kemungkinan. Ini adalah contoh dari jenis bahasa penerimaan disebut Finite State Automata atau FSA atau mesin berhingga. Setiap langkah mesin berhingga terletak di salah satu dari state berhingga. Respon tergantung hanya pada keadaan saat ini dan simbol saat ini. Itu disebut dengan respon. Dalam keadaan tertentu dan menerima masukan simbol tertentu adalah hanya untuk memasukkan state tertentu, mungkin sama itu sudah di FSA atau mengumumkan penerimaan atau penolakan dalam arti bahwa kondisi saat baik menerima state atau state tidak menerima. Lanjutannya teman-teman bisa baca sendiri. Di sini masih banyak lagi tentang FSA dan pertemuan dari 4 pertemuan yang sudah saya bacakan ini. Dan di sini ada definisi dari FSA. Mesin automata berhingga atau FSA merupakan model matematika yang dapat menerima input dan bahkan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi. Tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, pencek parity, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah definisi dari FSA itu sendiri, dan itu akan jadi penutup dari saya. Teman-teman bisa untuk membaca pertemuan ini sendiri, nanti akan saya berikan di bawah. Sekian dari saya Rian Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.